Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini. Dan lagi-lagi seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita ulas pada malam hari ini berbunyi begini. Pak Horas, untuk pengangkutan bahan peledak ANFO, apakah boleh memakai model truk terbuka atau lowboy? Maksudnya lowbed trailer atau lowboy trailer. Dan diatur di peraturan mana, Pak? Terima kasih. Mohon arahan, semoga sehat selalu. Baik, semoga kita semua sehat selalu. Baik, sahabat dunia tambang kita langsung saja mengulas. Nah, apabila berbicara mengenai bahan peledak, maka kita perlu melihat juga peraturan yang diterbitkan oleh Polri, ya. Oleh Polri, tidak hanya peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian SDM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Maka kalau kita lihat peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian bahan peledak komersial. Nah, kalau kita lihat di bagian yang ketiga, paragraf 1, dan tepatnya di pasal yang ke-47 dan huruf A, di sana diatur mengenai sarana angkutan darat. Dan sarana angkutan darat yang diizinkan adalah kendaraan pickup, mobil box, dan atau kontainer. Nah, kalau kita lihat ini semua sarana angkutan darat yang diatur di sini adalah semua dengan wadah tertutup atau bukan dengan bak terbuka. Nah, kemudian masih di pasal yang sama, masih di pasal 47 huruf A. Nah, di sana diatur bahwa yang boleh diangkut dengan bak terbuka adalah bahan ramuan, bahan peledak dengan jenis amonium nitrat. Itu pun harus tertutup dengan terpal dan harus diikat dengan kuat. Kenapa harus diikat dengan kuat? Tentunya supaya terpalnya tidak lepas. Nah, dan itu hanya boleh untuk bahan ramuan, bahan peledak jenis amonium nitrat. Sedangkan ANFO, amonium nitrat fuel oil, jenisnya masuk ke kelompok bahan peledak PK primer, bukan bahan ramuan. Maka bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017 ini, bahwa mengangkut ANFO tidak boleh di bak terbuka. Nah, kemudian mari kita lihat peraturan di Kementerian SDM, khususnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Maka kita lihat di Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, khususnya di lampiran 3 dan tepatnya di halaman 164. Di sana diatur mengenai pengangkutan bahan peledak. Nah, ada dua hal yang perlu kita lihat di sana, sahabat dunia tambang kita. Nah, di halaman 165, terutama di angka yang ketiga, disebutkan di sana bahwa dilarang mengangkut bahan peledak ke atau dari gudang bahan peledak atau di sekitar tambang, kecuali dalam peti, atau peti di sini maksudnya kemasan, kecuali dalam peti aslinya yang tertutup, ya, atau yang belum dibuka, atau bisa juga dalam wadah lain yang tertutup yang digunakan khusus untuk itu. Nah, ini yang sering kita sebut sebagai MMU, Mobile Mixer Unit. Dan hal kedua yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa di poin 4 disebutkan di sana bahwa Kepala Inspektur Tambang akan menerbitkan petunjuk teknis terkait dengan pengangkutan bahan peledak. Nah, sekarang mari kita lihat petunjuk teknisnya. Petunjuk teknis yang dimaksud di sini adalah Kepdirjen Minerba nomor 309 tahun 2018. Kalau kita lihat di halaman 43, khususnya angka yang ke-8, di sana disebutkan bahwa bahan peledak diangkut dengan kendaraan khusus dengan ketentuan. Misalnya harus dilengkapi dengan rotary lamp. Kemudian harus ada tulisan awas bahan peledak, atau dilengkapi dengan bendera merah dengan ukuran 30 sampai 40 cm dan ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, yang di sana diatur adalah bahan peledak diangkut dengan kendaraan khusus. Bahan peledak, bukan bahan ramuan bahan peledak. Dan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan tadi, bahwa ANFO masuk kategori bahan peledak PK primer. Artinya, mengangkut ANFO harus sesuai dengan aturan yang ada di halaman 43 angka 8 ini. Maka dari 3 peraturan tersebut,
Yang pertama adalah Peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017, dan yang kedua Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018 khususnya lampiran 3, dan juga Kepdirjen Minerba nomor 309 tahun 2018, dapat kita simpulkan bahwa tidak diizinkan mengangkut ANFO yang mana masuk kategori bahan peledak PK primer di dalam atau dengan bak terbuka. Ya. Kalau misalnya, bagaimana Pak kalau ANFO-nya ditaruh di dalam kontainer, kemudian kontainernya diangkut dengan low bed trailer atau low boy trailer? Ya tentunya itu boleh. Nah, akan tetapi kalau sampai mengangkut kontainer dengan low bed trailer, itu pemborosan namanya. Tidak efektif dan tidak efisien. Kenapa tidak efektif? Karena secara kecepatan low bed trailer pasti kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan fixed truck yang khusus untuk mengangkut kontainer. Dari sisi cost tidak efisien, karena tentu mengoperasikan low bed trailer akan lebih mahal dibandingkan dengan fixed truck atau flat truck yang dihususkan memang untuk mengangkut kontainer. Jadi itu kesimpulannya, sahabat dunia tambang kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa diatur demikian? Kenapa mengangkut ANFO tidak boleh di dalam bak terbuka, sedangkan mengangkut amonium nitrat itu boleh? Kenapa dibedakan? Nah, sekarang mari kita kembali ke definisi bahan peledak. Nah, definisi bahan peledak baik itu di Peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017 maupun di dalam Kepdirjen Minerba nomor 309 tahun 2018 itu sama, sahabat dunia tambang kita. Di mana bahan peledak itu adalah zat yang bisa berbentuk padat, cair atau gas atau campurannya, yang apabila terkena suatu aksi baik berupa panas atau benturan atau gesekan, maka akan berubah sebagian atau seluruhnya menjadi berbentuk gas, dan perubahan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan panas dan tekanan yang sangat tinggi, alias yang bisa meledak, ya. Alias bisa meledak, artinya bahwa bahan peledak itu adalah zat berbentuk padat, cair atau gas yang apabila terkena suatu aksi bisa berupa panas, benturan atau gesekan dapat meledak. Itu artinya bahan peledak. Maka bahan peledak itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Apalagi tadi di definisi disebutkan apabila terkena suatu aksi berupa panas. Artinya bahan peledak sensitif terhadap panas. Nah, apabila kita mengangkut ANFO yang mana sudah masuk kategori bahan peledak PK primer di dalam bak terbuka, artinya terpapar terhadap panas, maka tentu akan menjadi trigger. Bisa terjadi sesuatu, bisa terjadi ledakan. Maka sekali lagi sahabat dunia tambang kita, bahwa dari 3 peraturan tersebut yang kita sebutkan di awal tadi, bisa kita simpulkan bahwa mengangkut ANFO yang sudah masuk kategori bahan peledak PK primer tidak diizinkan dengan bak terbuka. Nah, saya pikir pertanyaannya sudah terjawab, akan tetapi kalau ada pendapat lain silahkan masukkan di dalam kolom komentar. Baik sahabat dunia tambang kita, sampai di sini pertemuan kita, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan mari serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.